This one, on the city of Avaz. In Isfahan, another strike on one of the crown jewels of Iran's nuclear program. The Israeli army, Mohammad Saeed Azadi, too, a commander who oversaw proxy militias in the Middle East. Langit Tel Aviv berubah menjadi medan perang ketika lebih dari 150 rudal balistik dan drone tempur Iran menghantam jantung Israel, membalas bertahan-tahan serangan tersembunyi terhadap ilmuwan dan fasilitas nuklir mereka. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru menghilang dari negaranya. Muncul satu pertanyaan yang menggantung di udara. Apakah ini awal dari perang besar yang tak bisa lagi dihentikan? Langit Tel Aviv malam itu berubah menjadi merah saga, kilatan api dan kepulan asap mengepul dari berbagai sudut kota, seolah menyulut langit dengan kemarahan yang telah lama ditekan. Suara gemuruh ledakan terdengar dari kejauhan lalu mendekat, lalu menghantam tanpa ampun seakan seluruh kota sedang diseret ke jurang yang tak dikenalnya. Tak ada yang benar-benar siap, bahkan sistem pertahanan canggih Israel, Iron Dome, yang selama ini menjadi simbol kekuatan mereka, kali ini tampak kewalahan. Dalam kurun waktu kurang dari 2 hari, lebih dari 150 rudal balistik ditembakkan dari arah Iran. Bersamaan dengan itu, puluhan mungkin ratusan drone bersenjata mengepung langit Israel. Sebagian berhasil dihancurkan, tapi sisanya menembus garis perlindungan, mengarah langsung ke pusat-pusat kota, menyerbu kawasan, pemukiman, melumat bangunan sipil yang selama ini dianggap aman. Pada dini hari, Tel Aviv terjaga dalam kepanikan yang belum pernah dirasakan sejak serangan udara besar terakhir di masa Perang Teluk. Warga berhamburan mencari perlindungan ke bunker bawah tanah. Suara tangisan anak-anak terdengar bersahut-sahutan. Di antara bunyi sirena yang meraung seperti jerit kematian, banyak dari mereka tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi para orang tua tahu ini bukan serangan biasa, ini pembalasan. Iran telah memperingatkan selama bertahan-tahan bahwa serangan terhadap ilmuwan mereka bukan hanya kejahatan perang, tapi penghinaan terhadap kedaulatan. Namun dunia tampaknya hanya mencatat, lalu melupakan, hingga beberapa pekan lalu, ketika mobil yang ditumpangi di era Rush, Kamrani fisikawan nuklir ternama, Iran meledak di jantung kota Teheran. Kematian Kamrani bukanlah kebetulan. Laporan dari The Guardian dan konfirmasi terbatas dari Al Jazeera menyebutkan bahwa serangan itu dilakukan dengan teknologi presisi tinggi, diduga kuat melibatkan dinas intelijen Israel Mossad. Tak ada pengakuan resmi, tentu saja, tapi pesan yang dikirim jelas, serangan terhadap program nuklir Iran akan terus berlanjut. Dan Iran, pada akhirnya, memutuskan untuk tidak tinggal diam lagi. Pembalasan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Hari pertama, sistem radar Israel mendeteksi lonjakan aktivitas militer dari Iran. Pesawat tempur disiagakan, armada laut diperintahkan merapat ke perairan. Namun, ketika serangan dimulai, skala dan intensitasnya mengejutkan bahkan bagi komandan militer senior sekalipun. Bukan hanya serangan balasan ini adalah unjuk kekuatan. Iran, melalui media resminya IRNA, menyebut operasi ini sebagai Ghadape Azad, kemarahan kebebasan. Malam pertama, rudal-rudal menghantam pelabuhan Haifa dan pangkalan militer di selatan Tel Aviv. Ledakan begitu besar hingga Koshekoka Apartment bergetar kilometer jauhnya. Ambulans berdatangan tanpa henti, namun jalanan yang rusak dan puing yang menumpuk membuat evakuasi berjalan lambat. Banyak korban yang tak tertolong karena terjebak di bawah reruntuhan.
Pemerintah Israel mengonfirmasi bahwa dalam 24 jam pertama, lebih dari 70 warga sipil tewas dan lebih dari 300 lainnya luka-luka. Jumlah itu terus bertambah. Namun, yang paling mengejutkan adalah bahwa Iran tidak hanya menargetkan infrastruktur militer. Serangan juga diarahkan ke simbol-simbol nasional, gedung parlemen, jaringan listrik, bahkan sekolah dan rumah sakit. Dunia internasional segera mengecam. Tetapi bagi Iran, ini adalah perhitungan yang sudah lama ditangguhkan. Kini mereka tahu rasanya menjadi kami, kata seorang juru bicara Garda Revolusi Iran. Seperti dikutip dari Press TV, bagi warga Tel Aviv, malam itu bukan hanya tentang kehancuran fisik. Itu adalah malam di mana rasa aman mereka hancur total. Ketika sirene berbunyi untuk ketiga kalinya dalam 2 jam, banyak yang tak sempat lagi masuk ke bunker. Mereka rebah di lantai, memeluk keluarga, berdoa, menangis, atau hanya membisu dalam ketakutan yang membeku. Lampu-lampu padam, sinyal terputus. Koneksi internet menjadi lambat, lalu hilang. Kota metropolitan itu berubah menjadi kota mati dingin, gelap, dan penuh ketidakpastian. Sementara itu, di kota Yerusalem, suasana tak jauh berbeda. Meski tak menjadi target utama, ketegangan menyelimuti udara. Masjid, sinagoga, dan gereja mengumumkan panggilan doa, namun bukan untuk ibadah rutin melainkan permohonan ampun dan perlindungan. Di berbagai distrik, warga mulai membeli kebutuhan pokok secara panik. Toko-toko diserbu, apotek kehabisan stok obat-obatan. Rumah sakit menutup unit yang tak darurat demi memfokuskan tenaga pada korban serangan. Iron Dome tetap bekerja, tapi tidak sempurna. Komandan militer Israel, Mayor Jenderal Ronan Bar, dalam pernyataan pers singkat yang disiarkan oleh Channel 12, mengakui bahwa sistem pertahanan tidak dirancang untuk menghadapi serangan berskala simultan dari rudal balistik dan drone dalam jumlah sebesar ini. Ia menyebut situasi ini sebagai tekanan tertinggi yang pernah dialami sejak didirikannya negara Israel. Dalam kurun waktu 2 hari, identitas Israel sebagai negara dengan sistem pertahanan paling maju mulai dipertanyakan, dan yang lebih dalam lagi identitas moral mereka, yang selama ini menjustifikasi operasi-operasi preemptif atas nama keamanan nasional, kini dibalikan oleh kenyataan di lapangan. Rakyatnya menjadi target, rumah sakitnya terbakar, warga meninggal di jalanan, dan ketakutan yang dulu jauh di Gaza, kini mengetuk pintu-pintu rumah di Tel Aviv. Babak ini belum berakhir, tapi jelas sudah. Ini bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah pesan yang ditulis dengan darah dan ledakan, bahwa dunia telah berubah. Dan bahwa Israel, untuk pertama kalinya dalam sejarah modernnya, benar-benar tahu rasanya menjadi sasaran. Hari kedua serangan Iran dimulai lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada ledakan besar di pagi hari. Tidak ada dentuman rudal balistik di atas pelabuhan Haifa. Dan tidak ada serbuan drone ke jantung kota Tel Aviv. Namun, justru pada saat itulah, ketakutan terasa lebih nyata. Diamnya langit bukan pertanda damai melainkan tanda bahwa badai berikutnya sedang dikumpulkan. Dan siapapun yang membaca perang tahu, jeda bukan akhir. Itu adalah ancaman. Pada pukul 9 pagi waktu setempat, berita mengejutkan tersebar diam-diam di antara kalangan terbatas militer dan parlemen. Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak berada di negaranya. Haaretz dan The Times of Israel mengonfirmasi bahwa Netanyahu telah meninggalkan Israel sejak malam pertama serangan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pernyataan publik. Hanya senyap, lalu kosong, keberadaan pemimpin tertinggi negara itu dalam 24 jam paling mencekam dalam sejarah modern Israel menjadi teka-teki nasional. Berita itu pertama kali bocor dari radio komunikasi militer. Seorang teknisi di salah satu stasiun relay menangkap pesan terenkripsi yang menyebutkan keberangkatan unit PM ke lokasi Omega 5 melalui jalur selatan. Kode itu dikenal di kalangan militer sebagai protokol evakuasi darurat untuk kepala Hammerton. Omega 5 merujuk pada lokasi rahasia di luar wilayah Israel diduga kuat, salah satu fasilitas perlindungan tingkat tinggi yang dikembangkan bersama mitra asing, termasuk Amerika Serikat. Rakyat begitu mendengar bereaksi dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, ada yang membenarkan keputusan itu keselamatan seorang Perdana Menteri adalah prioritas nasional, alasan keamanan negara. Namun di sisi lain tidak sedikit pula yang merasa dikhianati. Di media sosial, tagar Netanyahu kabur menjadi tren. Banyak warga Israel yang mengungkapkan kemarahan mereka. Kami di sini, di rumah kami sendiri, mendengar bom meledak. Sementara pemimpin kami menghilang ke bunker di luar negeri. Tulis seorang pengguna di X, platform media sosial yang dulunya dikenal sebagai Twitter. Komentar lain menyebut, Gaza tidak pernah lari. Mereka tinggal dan bertahan, tapi kami ditinggalkan. Tak butuh waktu lama, tekanan mulai datang dari dalam kabinet sendiri. Menteri Pertahanan Yoav Gallant,
yang sebelumnya dikenal loyal, dikabarkan mulai mempertanyakan kepemimpinan Netanyahu dalam rapat tertutup Dewan Keamanan Nasional. Sumber dari Israel Hayom menyebutkan bahwa Gallant secara langsung menolak memberi komando lanjutan atas nama Netanyahu, dan justru mengambil inisiatif sendiri dengan menyatakan status darurat militer penuh untuk pertama kalinya sejak konflik ini. Israel tampak tidak hanya terancam dari luar tapi juga pecah dari dalam. Pagi yang tegang berubah menjadi siang yang kacau. Di jalanan Yerusalem, ribuan orang mulai berkumpul di depan Knesset, bukan sebagai bentuk dukungan, tapi sebagai protes. Warga menuntut kejelasan, menuntut pemimpin mereka kembali, menuntut kebijakan nyata untuk menghentikan serangan bukan persembunyian. Polisi anti huru hara dikerahkan, namun kehadiran mereka justru menambah amarah. Bentrokan kecil pecah, gas air mata dilepaskan. Beberapa warga ditangkap karena dianggap memprovokasi. Sementara itu, siaran berita di berbagai kanal internasional menayangkan ulang klip lama Netanyahu yang pernah menyatakan bahwa Israel tidak akan pernah lari dari ancaman. Kami akan berdiri dan melawan apapun harganya. Kata-kata itu kini terdengar seperti ironi yang menyakitkan dalam beberapa media Arab, terutama Al-Mayadeen dan Al-Manar. Kabar tentang pelarian Netanyahu digunakan sebagai alat propaganda. Gambar-gambar Netanyahu dimanipulasi digambarkan mengenakan rompi anti peluru dan bersembunyi di lorong bawah tanah. Dengan judul besar, pemimpin palsu lari dari neraka yang ia ciptakan sendiri. Iran tentu saja tidak tinggal diam. Dalam pidato nasional yang disiarkan langsung oleh IRIB, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menyampaikan bahwa keadilan ilahi sedang bekerja dan bahwa pemimpin Zionis kini tahu rasanya dikejar dan dihancurkan. Seruan itu bukan hanya retorika. Beberapa sumber menyebutkan bahwa serangan rudal Iran memang diarahkan secara strategis ke titik-titik yang menjadi lokasi potensial keberadaan Netanyahu sebelum evakuasi. Targetnya jelas, bukan sekadar membalas, tapi menghabisi. Dunia menyaksikan semuanya dengan jantung tertahan. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan mendesak gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat menghubungi Menteri Pertahanan Israel secara langsung, meminta agar kekacauan internal segera diatasi sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Tapi tekanan dari luar tidak menyembuhkan luka dalam negeri yang kian membesar. Ketika malam tiba, rakyat kembali masuk ke bunker. Namun kini bukan hanya takut pada serangan udara tapi juga pada kenyataan bahwa tak ada yang memimpin mereka secara langsung. Kantor Perdana Menteri hanya mengeluarkan pernyataan singkat, Tuan Netanyahu sedang dalam koordinasi strategis dengan sekutu internasional. Semua operasi dalam negeri berjalan sesuai protokol. Pernyataan itu tak menenangkan siapa pun. Terlalu kabur, terlalu dingin, terlalu jauh dari kenyataan di lapangan. Di dalam rama-rama sempit di pinggiran Tel Aviv, para ibu menenangkan anak-anak yang terus bertanya, apakah kita akan aman? Di jalanan Yerusalem, para veteran berdiri diam, menatap langit gelap yang kini tak lagi hanya milik mereka. Dan di markas militer, para jenderal mulai berselisih tentang arah perang yang tidak lagi jelas. Di balik semua itu, satu pertanyaan terus menggema di benak rakyat Israel. Ketika negara diserang, dan rakyat berjuang untuk bertahan hidup, kemana perginya pemimpinnya? Dan dalam keheningan malam yang diisi suara gemuruh pesawat tempur, tak ada jawaban yang benar-benar datang. Dunia terdiam. Tapi bukan karena tidak tahu harus berkata apa. Dunia terdiam karena takut. Kalau satu kata yang salah bisa menyalakan api terakhir yang akan membakar seluruh Timur Tengah menjadi abu. Dalam 2 hari pertama, rudal dan drone menyelimuti langit Israel. Di hari ketiga, ancaman berubah bentuk bukan lagi hanya berupa logam yang melesat dan ledakan yang membakar, melainkan langkah diplomatik yang tergelincir, retorika yang terlalu keras, dan aliansi yang mulai bergerak di bawah permukaan. Di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Dewan Keamanan berkumpul dalam sidang darurat. Satu demi satu, para diplomat berdiri dan berbicara dalam bahasa yang terdengar begitu beradab. Tetapi semuanya tahu, setiap kalimat di balik mikrofon itu adalah kode dari negara yang sedang menghitung untung rugi jika konflik ini berubah menjadi perang skala penuh. Amerika Serikat menyatakan dukungan penuh atas hak Israel untuk mempertahankan diri, namun juga menyerukan penghentian segera semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Rusia, dalam nada yang lebih tajam, menyebut bahwa tindakan Israel selama bertahan-tahan terhadap program nuklir Iran adalah bentuk provokasi yang disengaja dan berulang, serta menegaskan bahwa hak membela diri bukanlah hak eksklusif satu pihak saja. China, seperti biasa, memilih bersuara datar namun tegas menyerukan penyelidikan internasional atas serangan terhadap ilmuwan Iran, sekaligus mengkritik penggunaan kekuatan berlebihan oleh kedua negara. Namun diplomasi hanya bisa berjalan
jika pelaku konflik masih bisa duduk di meja. Sayangnya, meja itu kini kosong. Netanyahu masih belum kembali secara terbuka. Pemerintah Iran bersikukuh tidak akan melakukan negosiasi sebelum Israel mengakui secara terbuka keterlibatannya dalam pembunuhan ilmuwan dan penghancuran fasilitas nuklir. Dan di lapangan, setiap jam membawa kematian baru. Hari keempat serangan, pasukan Hizbullah di Lebanon Selatan mulai bergerak. Serangan rudal jarak pendek menghantam beberapa titik di perbatasan utara Israel, memaksa evakuasi besar-besaran di kota-kota kecil seperti Kiryat Shmona dan Metula. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disiarkan oleh Al-Manar, Hizbullah menyatakan bahwa mereka berdiri bersama rakyat Iran dan membalas darah yang tumpah. Kelompok milisi Syiah di Irak dan Suriah juga mulai memobilisasi. Bahkan di Yaman, Houthi mengeluarkan ancaman akan menyerang kepentingan Israel di Laut Merah jika agresi terhadap Iran berlanjut. Yang dulunya konflik dua negara kini perlahan menjelma menjadi pertempuran koalisi berskala regional. Peta berubah dengan cepat. Bukan hanya tentang siapa melawan siapa, tetapi siapa berdiri di belakang siapa. Pasar minyak dunia pun ikut gemetar. Harga minyak mentah melonjak, menembus angka tertinggi dalam lebih dari 1 dekade. Jalur pelayaran di Selat Hormuz mulai diawasi ketat. Armada kelima Angkatan Laut AS yang berbasis di Bahrain dalam siaga tertinggi. Beberapa analis ekonomi mulai memperkirakan krisis energi global jika perang ini benar-benar menyebar. Sementara itu, di dalam negeri Israel, tekanan dari rakyat makin meningkat. Rumah-rumah yang hancur belum sempat diperbaiki. Listrik padam bergilir. Rumah sakit di Haifa mulai kehabisan pasokan medis. Palang Merah Internasional dan LSM kemanusiaan dari berbagai negara masuk ke Israel untuk memberikan bantuan darurat, suatu hal yang selama ini lebih sering dilakukan untuk Gaza atau Lebanon. Dalam sebuah wawancara di televisi publik, seorang ibu di pinggiran Tel Aviv berkata dengan suara pelan, "Dulu kami bilang itu hanya terjadi di Gaza. Kini kami tahu derita itu tidak punya kewarganegaraan." Warga Israel mulai menuntut bukan hanya gencatan senjata, tapi pertanggungjawaban. Seruan untuk investigasi independen terhadap kebijakan luar negeri Israel menguat. Demonstrasi terjadi hampir setiap malam. Kepercayaan terhadap pemerintahan Netanyahu jatuh ke titik terendah dalam 2 dekade terakhir. Itulah hasil survei kilat yang dirilis oleh Israel Democracy Institute. Namun, justru di saat tekanan mencapai puncak, tanda-tanda jalan diplomasi muncul dari tempat yang tak terduga. Qatar dan Oman, 2 negara yang selama ini menjaga hubungan diplomatik terbatas dengan kedua belah pihak, mengusulkan pertemuan rahasia antara perwakilan Iran dan Israel di wilayah netral. Menurut laporan dari Reuters, pembicaraan tingkat rendah telah dimulai secara diam-diam di Doha, dihadiri oleh mantan pejabat intelijen dan penasihat militer dari kedua negara. Tidak ada hasil resmi, tidak ada foto, tapi ada komunikasi. Dan dalam perang, itu adalah awal dari kemungkinan damai. Di balik meja perundingan itu, masih banyak yang belum terucap. Iran menuntut jaminan keamanan untuk ilmuwan dan fasilitas nuklir mereka. Israel di sisi lain menuntut pengakuan atas hak eksistensi dan pembelaan diri. Dunia menahan napas, menunggu apakah pembicaraan itu akan menjadi batu pijakan menuju penghentian serangan, atau hanya jeda sebelum kekerasan kembali meledak dan rakyat baik di Iran maupun Israel semakin lelah. Di Teheran, kerabat para ilmuwan yang terbunuh menyalakan lilin di jalanan. Mereka menangis, bukan hanya karena kehilangan, tapi karena tahu bahwa darah keluarga mereka kini menjadi bahan bakar bagi perang yang mungkin tidak akan berhenti. Di Tel Aviv, anak-anak tidur dengan pelindung telinga untuk meredam suara sirena. Mereka mulai mengenal rasa takut yang dulu hanya terdengar di berita tentang Gaza dan Damaskus. Malam kelima datang dengan sunyi yang aneh. Tidak ada rudal yang diluncurkan. Tidak ada drone yang berterbangan. Langit di atas Israel gelap, tapi tidak membara. Masyarakat menatap langit, bertanya-tanya apakah ini akhir, atau hanya jeda di ruang-ruang diplomasi. Pada akhirnya, pertanyaan yang paling menentukan bukanlah siapa yang benar atau salah, tetapi beranikah mereka berhenti sebelum semuanya terlambat. Karena dalam perang seperti ini, tidak ada kemenangan mutlak, hanya kehancuran yang dibagi merata, dan waktu yang memutuskan siapa yang tersisa untuk menghitung kerugiannya.